Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel Teman Belajar. Tempatnya belajar bersama-sama ya. Seperti biasa dan seperti biasa nih ya. Apa kabar kalian semuanya teman-teman ya? Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan seperti biasa juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya serta diberikan kemudahan dalam belajar mengenai soal-soal ya untuk mempersiapkan persiapan ujian P3K perawat khususnya di tahun 2023 ini ya. Dan semoga lulus ya, amin ya. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita masuk ke full soal-soal wawancara nih, tentang wawancara P3K perawat pastinya ya. Di episode 1 ya, alhamdulillah ya. Oke, langsung ya kita ke soal. Soal 1, Anda seorang P3K perawat di RSUD yang atasannya adalah rekan dekat Anda. Berdasarkan hasil ujian, Anda dinyatakan tidak lulus dan orang tua Anda menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di RSUD tersebut. Apakah sikap Anda? Nah, ini nih, sikap Anda apa nih? A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. Apakah B. Menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang? Apakah C. Mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan dari instansi? Apakah D. Meminta maaf dan melaporkan ke pihak yang berwenang? Silakan teman-teman jawab dulu ya. Oke. Oke, sudah dijawab. Baik, jawabannya adalah C ya, yang terbaik, nomor 4 poinnya, dan D 3, A 2, B 1. Oke. Jadi C ya, mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan dari instansi. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal 2, Anda sebagai perawat di Bangsal Bedah, sewaktu menerima pasien di ruangan supaya mendapatkan penanganan yang prima, ia memberikan sejumlah uang dalam amplop. Tujuan itu diberikan oleh keluarga pasien supaya keluarganya selama perawatan di ruangan diberikan tempat dan pelayanan yang layak, tidak seperti pasien pada umumnya. Yang Anda lakukan, Anda selaku perawat yang bertugas, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengancam akan melaporkan keluarga kepada atasan jika masih memaksa. B. Menyuruh keluarga untuk memberikan makanan saja. C. Menyuruh keluarga untuk menyumbangkan ke panti asuhan saja. D. Menyuruh keluarga untuk menyimpan uangnya dan digunakan untuk pengobatan saja. Silakan 5 detik dijawab dulu ya. Oke, sudah ya 5 detik ya. Jawabannya adalah DCBA ya. D poin nomor 4, menyuruh keluarga untuk menyimpan uangnya dan digunakan untuk pengobatan saja. C. Menyuruh keluarga untuk menyumbangkan ke panti asuhan saja. B. Menyuruh keluarga untuk memberikan makanan saja. Dan A itu yang paling jelek ya, nilainya nomor 1 ya. Mengancam akan melaporkan keluarga kepada atasan. Nah, ini nggak boleh ya. Gampang ya soalnya ya. Coba dikali dulu dah. Tadi nggak dikali, lupa ya. Oke, dikali. Lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah seorang perawat yang bertugas mengambil obat di apotek rawat inap. Seorang keluarga pasien ingin mengambil obat tertentu untuk dibawa pulang. Sedangkan Anda mengetahui bahwa petugas apotek sedang istirahat siang. Anda sebagai seorang perawat yang kebetulan juga ada di apotek rawat inap, apa yang Anda lakukan?
A. Saya akan memberikan obat itu, toh tidak ada yang mengetahuinya. B. Saya akan berkonsultasi dengan petugas apotek yang sedang istirahat. C. Saya menjelaskan bahwa sedang istirahat terlebih dahulu. Apakah D. Saya memberikan obat tersebut dan berpesan untuk menunggu petugas sebentar? Oke, dijawab terlebih dahulu ya. Oke, sudah dijawab. Jawabannya adalah apa nih? Oke, kita coba analisa nih. Saya menjelaskan bahwa sedang istirahat. Nah, ini. Jadi ini keluarga ya, pasien ingin ngambil obat, tetapi petugas apoteknya tuh lagi istirahat gitu. Nah, dan saya nih lagi di apotek itu gitu. Ya, yang dilakuin ya apa gitu sama kita gitu. Ya udah, menjelaskan aja bahwa sedang istirahat terlebih dahulu begitu ya. Apakah betul? C, poin yang paling bagus. Maaf. Oke, betul ya. C ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal 4, perusahaan tempat Anda bekerja menerapkan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun kepada siapa saja yang Anda jumpai di lingkungan perusahaan Anda. Salah satu teman Anda sedang memiliki masalah keluarga sehingga nampak murung ketika bekerja. Saat melayani pelanggan pun ia nampak tidak bersemangat. Bagaimana menurut Anda? A. Hal tersebut tidaklah benar karena Anda dituntut untuk profesional terhadap pekerjaan yang Anda lakukan. B. Suasana hati seorang akan tetap mempengaruhi cara orang tersebut untuk bekerja meskipun berusaha untuk tidak memikirkannya. C. Sebagai pekerja yang profesional, seharusnya masalah keluarga atau masalah di luar pekerjaan tidak dibawa ke tempat kerja. D. Merupakan hal yang wajar bagi seseorang untuk merasa tidak bersemangat ketika orang tersebut memiliki masalah keluarga. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah C ya, yang terbaik C. A nilainya 3, B nilainya 2, dan D nilainya 1. Jadi kita yang terbaik ya. Jawabnya itu harus yang terbaik. Oke. Gampang ya. Lanjut ke soal nomor 5. Rekan-rekan kerja Anda banyak yang resign karena merasa gaji dan tunjangan kekecilan, padahal mereka adalah rekan kerja terbaik yang dimiliki oleh rumah sakit. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Ikut resign. B. Belum berpikiran untuk resign karena menurut saya gaji dan tunjangan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. C. Mempertimbangkan untuk resign. D. Mengajukan kenaikan gaji dan tunjangan walaupun perusahaan sedang merugi. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu 5 detik ya. Oke, jawaban terbaik adalah B ya. Belum berpikiran untuk resign ya. Karena sumber kebahagiaan itu bukan dari uang ya. Betul nggak? Bukan hanya dari uang, tetapi segalanya butuh uang sih. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang front office di sebuah kantor layanan masyarakat untuk suatu perusahaan. Suatu hari terdapat seorang pelanggan yang datang dan marah-marah kepada Anda, mengatakan bahwa pelayanan yang ia dapatkan tidak memuaskan dan prosedur yang dilakukan berbelit-belit. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa customer service di kantor Anda hanya melaksanakan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku. B. Berusaha menenangkan pelanggan tersebut dan membujuknya agar tidak marah. C. Meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa depan. D. Melapor pada atasan agar pelanggan tersebut ditangani oleh atasan Anda secara langsung. Silakan 5 detik dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah
A ya yang terbaik ya. Yang jelas kalau ada gini ya, kalau ada ini kan coba kita bahas dulu sebentar ya. Ini kan ada lagi yang marah-marah nih, komplain lah intinya. Nah, karena apa? Pelayanannya tidak memuaskan dan berbelit-belit lah gitu. Nah, otomatis kan wah dor 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 marah gitu. Pokoknya yang namanya orang marah itu pasti apapun diomongin gitu. Kekesalannya dia pasti diutarakan. Nah, udah tuh dengerin, dengerin dulu, jangan kita lawan, jangan kita bantah, jangan kita cegat omongannya kita patahkan. Udah biarin aja dulu, dengerin. Terus habis udah gitu kita meminta maaf gitu. Nah, terus menjelaskan ya. Nah, ini yang paling betul itu ini menjelaskan. Nah, bahwa customer service di kantor Anda hanya melaksanakan kerja sesuai SOP ya atau standar operasional yang berlaku. Gitu ya, gampang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua ya penjelasan saya ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Anda bekerja pada sebuah instansi pemerintah. Instansi Anda bersinggungan langsung dengan masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Kantor Anda memiliki 5 lantai dan 1 lift. Tempat pelayanan publik terdapat pada lantai 4. Lift pada kantor Anda selalu penuh karena banyaknya pelanggan yang memakainya. Seringkali orang-orang yang menunggu lift tersebut membuat antrian yang panjang dan berdesakan di area sekitar lift. Apa yang akan Anda sarankan untuk kantor Anda agar penyandang disabilitas dapat leluasa mengurus keperluannya di kantor tempat Anda bekerja? A. Memindahkan tempat pelayanan publik ke lantai 1 agar pelanggan tidak perlu menggunakan lift. B. Membangun lift yang lebih besar agar memuat lebih banyak orang. C. Membatasi pengunjung agar tidak menyebabkan antrian di sekitar lift. D. Menyuruh sebagian pengunjung untuk menggunakan tangga agar antrian lift tidak terlalu panjang. Silakan dijawab dulu 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. Dikunci jawabannya. Oke, jawabannya terbaik adalah A ya. Memindahkan tempat pelayanan publik ke lantai 1 ya agar pelanggan tidak perlu menggunakan lift. Nah, ini lebih bagus ya daripada membangun lift yang lebih besar agar memuat lebih banyak orang. Nah, ini membutuhkan biaya lagi. Terus membatasi pengunjung ini jangan ya, nanti pemasukannya berkurang gitu ya. Nggak boleh. Menyuruh sebagian pengunjung untuk menggunakan tangga agar antrian lift tidak terlalu panjang. Kasihan ya kalau sampai suruh naik tangga ke lantai 4 gitu. Oke, jadi yang terbaik itu yang nomor 4 itu A ya poinnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang-gampang ya soalnya ya. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk bekerja dengan rekan kerja yang pendapatannya sering berseberangan dengan Anda. Sering Anda beradu argumen karena perbedaan perspektif ya. Suatu ketika Anda sudah tidak mampu lagi menghadapi rekan kerja Anda dan terlintas pikiran untuk mengundurkan diri. Bagaimana menurut Anda? A. Mencoba memahami pendapat rekan kerja Anda dari perspektif yang berbeda sehingga Anda mendapatkan sudut pandang yang baru. B. Meminta maaf pada atasan Anda untuk mengganti rekan kerja Anda dengan orang lain. C. Memantapkan hati untuk Anda mengundurkan diri karena Anda sudah muak dengan rekan kerja Anda. D. Tetap bekerja keras tanpa memedulikan rekan kerja Anda dengan cara mempertahankan pendapat pribadi Anda sehingga akhirnya rekan kerja Anda itu yang menyerah. Silakan dijawab 5 detik terlebih dahulu. Oke, kita jawab ya. Jawabannya yang terbaik adalah A ya. Mencoba memahami pendapat rekan kerja dari perspektif yang berbeda sehingga Anda akan mendapatkan sudut pandang yang baru. Jadi nggak saling bentak-bentakan, nggak saling menyudutkan ya.
Jadi kita harus istilahnya ini ya, mendengarkan, kita harus ya intinya menerima pendapat gitu ya, menerima pendapat, terus memahami pendapat juga dia, memahami pendapat rekan kerja kita nih apa gitu. Jangan kita egois nih sama pendapat kita gitu, ini pendapat saya betul gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kerja tuh harus ya pendapat kita A nih, nah teman kita punya pendapat B, ya sudah kita dengerin aja dulu ya, dipahami dulu gitu. Jangan langsung kita berpikiran oh pendapat teman kita ini jelek nih, nggak bagus. Nah, jangan seperti itu. Oke, jawabannya A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja pada sebuah perusahaan. Anda memiliki banyak rekan kerja yang umurnya tidak terpaut jauh dengan Anda. Seringkali Anda bergurau dan bercengkrama dengan seluruh rekan kerja Anda. Tidak jarang pula Anda dan rekan kerja Anda saling membantu pekerjaan satu sama lain yang membutuhkan. Namun terdapat satu rekan kerja yang Anda kurang suka terhadap hal tersebut ya, sehingga tidak mau membantu dan menerima bantuan dari yang lainnya. Bagaimanakah sikap Anda sebagai rekan kerja? A. Berusaha menghargai keputusan rekan kerja Anda karena tidak semua hal harus disepakati oleh seluruh pegawai. B. Mencoba merangkul rekan kerja Anda agar lebih berbaur ketika bersenda gurau dengan rekan kerja yang lain. C. Berusaha menasihati rekan kerja Anda bahwa bekerja sama antar pegawai adalah hal yang penting dilakukan agar pekerjaan lekas selesai. D. Berhenti menawarkan bantuan kepada rekan kerja Anda karena ia tidak mau dibantu. Silakan 5 detik dijawab oleh teman-teman terlebih dahulu. Oke, jawabannya yang terbaik adalah C ya. Berusaha menasehati rekan kerja Anda bahwa kerjasama antar pegawai adalah hal yang penting. Nah, agar dilakukan pekerjaan ya dapat cepat diselesaikan ya. C ya, kerjasama agar kerjaan kita itu cepat selesai, saling membantu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 10 terakhir ini ya. Anda sudah 5 bulan bekerja pada suatu kantor yang memiliki pegawai cukup sedikit. Selama 1 minggu pertama, Anda sudah menghafal seluruh nama pegawai di kantor Anda. Hari ini, rekan kerja Anda yang jarang berkomunikasi dengan Anda memanggil Anda dengan nama orang lain. Bagaimanakah sikap Anda? A. Maklum ya, bersikap maklum karena rekan kerja Anda jarang berkomunikasi dengan Anda dan melupakan masalah tersebut karena tidak material. B. Berpura-pura biasa saja karena hati Anda kesal. C. Menegur akan rekan kerja Anda untuk memanggil nama Anda dengan benar ya, karena Anda dan rekan kerja Anda sudah berkenalan sejak lama. D. Biasa saja karena mengingat nama bukan masalah yang penting bagi Anda. Oke, untuk soal nomor 10 ini silahkan ya jawabannya ditulis teman-teman di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Di video kali ini ya saya doakan sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah dukung channel ini untuk mencapai 1000 subscribernya. Ya, saya doakan sekali lagi untuk bisa teman-teman lulus ya, lulus amin amin ya Allah ya rabbal alamin, lulus di ujian P3K 2023 ini. Oke, cukup sekian video saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.